Shalom adik-adik, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan ya adik-adik. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Yes, yes, yes. Yes, sekali lagi ya adik-adik. Ayo kita berikan senyum kita untuk kakak, adik, papa, mama di rumah, dan semua yang ada di rumah ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Yes, yes, yes. Adik-adik di rumah sudah siap ikut ibadah? Sudah ya. Ayo ikuti ibadah ini sampai selesai ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Kita lipat tangan ya. Dan pejamkan mata. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bangun di pagi hari ini. Dan kami akan bersiap untuk mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Tuhan hadir di tempat ini untuk memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Bersyukur ya Kak, kita masih diberkati sampai hari ini. Kasih Tuhan selalu berserta kita semua ya adik-adik. Wah, benar sekali Kak Sasi. Kita bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari adik-adik kita memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Yuk adik-adik, kita pujikan hari ini rasa bahagia. Dilanjutkan dengan daki-daki gunung yang tinggi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kudaki-daki, kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selang dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka kau ada, karena Engkau Yesusku. Wah, bener ya Kak, dimanapun kita berada, baik di saat suka Iya. maupun duka, Tuhan Yesus selalu berserta kita semua. Seperti lagu yang akan dinyanyikan kita. Iya Kak Sasi, Tuhan Yesus itu sungguh baik. Jadi, aku makin love deh sama Tuhan Yesus Kak. Makin apa? Makin lovable ya sama Tuhan Yesus Kak. Kak Gati, Eh, ada aja nih. Jadi pengen nyanyi lagu lagu apa Kak? I Love You Jesus. Sama Sama Jawa. bahasa Jawanya juga loh. Asik. Ayo adik-adik,
semuanya bangkit berdiri dan ikuti gerakannya ya. Musik. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Sing along, deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jero banget. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku jero Gimana adik-adik? Makin love sama Tuhan Yesus kan? Siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, hebat. Supaya makin cinta lagi sama Tuhan Yesus, ayo adik-adik, kita siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan dari NKB 115 bait 1 dan 2. Firman-Mu adalah kebun. Musik. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu terang yang penuh permata mulia. Takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerah. Musafir tiada akan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi tangan yang permai dan bintang paduku. Shalom. Halo anak-anakku sekolah minggu GKJ Arcawinangun. Kita bertemu lagi dalam pengajaran sekolah minggu online. Apa kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak, tema sekolah minggu kali ini yaitu bagi Yesus kuserahkan. Ya, nanti firman Tuhan akan kita baca dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayat 31. Nah, mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita semua siap-siap. Kita berdoa, lipat tangan dan kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberkati setiap kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersuka cita, dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang akan mengurapi setiap kami, sehingga setiap firman yang boleh kami dengarkan
semuanya akan membangun setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, kita ambil Alkitab kita. Kita sama-sama menyimak dan membaca dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-31. Ya. Anak-anak yang sudah pintar membaca boleh menyimak bersama-sama ya. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Ya, demikian anak-anak pembacaan firman Tuhan ya. Di situ diberi perikop perumpamaan orang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Di situ diceritakan ya, ada seorang yang kaya yang bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan agar bisa masuk ke dalam kerajaan surga?" Dibilang semua ketetapan agama sudah dilakukan sejak dia muda ya.
dia tidak pernah membunuh, tidak pernah berzinah, tidak mencuri, tidak pernah berdusta, ya. Dia juga tidak mengurangi hak orang lain. Dia selalu menghormati ayahnya dan juga ibunya. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Hanya satu lagi kekurangannya, katanya, ya. Sekarang pergilah, jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Ya. Jadi Tuhan minta orang itu melepaskan semua hartanya, membagikannya kepada orang-orang miskin, dan kemudian mengikut Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi dengan orang muda ini? Orang itu berpikir keras, ya. Dia berpikir 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang terjadi apa? Dia kecewa. Kemudian orang itu pergi dengan perasaan sedih, ya. Orang itu menolak perintah Tuhan. Sebab apa? Banyak sekali hartanya. Ya. Dia terlalu berpikir keras, nanti hartamu bagaimana? Nanti apa yang aku punya? Ya. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, kata Yesus. Bukan beruang itu ya, bukan beruang binatang ya, tetapi orang yang banyak uang. Katanya lebih mudah kalau seekor onta yang melewati lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, pada masa itu Israel ya, di situ ada satu tembok yang besar ya. Di situ ada gerbang untuk masuk ke kota. Nah, gerbang yang besar itu dinamakan pintu gerbang, siapapun bisa masuk. Tetapi ada waktu-waktu tertentu maka gerbang itu akan ditutup dan menyisakan satu pintu kecil. Nah, anak-anak bisa lihat ya, di situ ada pintu yang kecil. Nah, di situ dikatakan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum. Itu yang namanya lubang jarum. Ya. Jadi walaupun lebih pendek daripada ontanya, tetapi ontanya itu walaupun dengan sukar ya bisa menunduk kemudian masuk melewati pintu yang kecil itu. Tuhan Yesus katakan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow, luar biasa. Onta untuk menunduk aja udah susah ya. Nah, jadi murid-muridnya saat itu berkata kepada Yesus, kalau begitu siapa yang dapat diselamatkan Tuhan? Ya, siapa yang bisa dapat kehidupan yang kekal? Ya, tapi Tuhan Yesus katakan di situ tadi apa? Bagi manusia bisa aja tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin. Nah, ini mau cerita ada satu teknik yang unik di mana orang-orang dikatakan orang-orang Bushman di Kalahari ya, Kalahari ini di pedalaman Afrika. Nah, mereka itu punya teknik yang unik untuk menangkap monyet. Nah, monyet itu kesukaannya apa anak-anak? Ya, kacang ya, pasti mereka suka sekali kacang. Kemudian apa lagi? Pisang ya. Nah, orang-orang Bushman ini biasa mereka menangkap monyet, tetapi monyet itu dalam keadaan hidup ya. Nah, mereka itu menggunakan botol atau toples yang punya leher panjang ya dan kecil. Di dalamnya kemudian diisi kacang, kemudian juga diisi pisang ya. Pisangnya ini digeser-geser supaya memberikan aroma yang membuat monyet itu tertarik untuk datang dan mengambil kacang-kacang yang ada di dalamnya itu. Nah, setelah diisi botol itu ditanam di dalam tanah. Kemudian kelihatan apanya? Mulut botolnya di atas ya, dan tidak ditutup mulut botolnya. Biasanya mereka saat pagi hari memasang botol itu. Nah, kemudian ditinggal. Setelah berapa lama atau besok paginya ya, mereka akan datang ke situ
dan mendapati monyetnya sudah ada di situ. Monyetnya masih hidup dengan tangan masuk ke dalam botol. Ya, kenapa sih kok monyet nggak keluarin tangannya dari botol ya? Tangannya nggak bisa keluar dari botol, anak-anak. Kenapa sih nggak bisa keluar ya? Nah, jadi pada saat monyet itu tertarik dengan bau-bau yang ada di dalam botol, dia kemudian datang, dia mengamati, kemudian wah, sepertinya ada bau pisang, ada bau kacang. Nah, kayaknya bisa ambil. Maka monyet itu akan mengambil kacang itu. Dia masukkan tangannya ke dalam botol. Ya. Nah, setelah dia dapat, wah, iya nih betul, di dalam ada kacangnya. Ya. Kemudian dia akan mengambil sebanyak-banyaknya. Tangannya sampai penuh, ya. Sampai penuh. Nah, apa anak-anak? Karena tamak. Karena apa? Tamak, serakah. Semuanya pengennya diambil. Maka pada saat dia menarik tangannya nggak bisa keluar. Dia terjebak di dalam botol itu. Nah, ini dia ya botolnya. Nggak bisa keluar. Aduh, mau ngambil pisang, mau ngambil kacang, tapi nggak bisa keluar. Sementara botol itu terlalu berat untuk diangkat. Jadi monyetnya nggak bisa kemana-mana. Ya dia cuma ribut aja, nangis. Dia pengen pergi, tetapi nggak bisa kalau misalnya dia harus nggak ada kacangnya. Dia harus tetap pegang kacangnya ya. Nah, itulah yang membuat monyet itu terjebak. Kita mungkin tertawa ya melihat monyet-monyet yang itu ya. Tapi ini yang terjadi pada orang kaya yang tidak mau melepaskan hartanya untuk mengikut Tuhan. Cerita tentang monyet yang memegang kacang di dalam botol dan perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak hidup bersandar pada harta duniawi. Bukannya kita tidak boleh kaya ya, bukan kita hindari, tetapi gaya hidup, ketamakan yang muncul ya pada saat kita memiliki kekayaan itu. Yang gaya hidup yang egois dan yang tidak mau berbagi. Nah, inilah yang diingatkan Yesus tentang orang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal sebagai pengikut Yesus apa? Kita harus mempunyai sikap yang tidak egois, tetapi juga tidak tamak. Mau memperhatikan orang lain, mengerti kebutuhan orang lain. Seberapapun yang kita miliki, pasti Tuhan mau kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita. Nah, satu lagi, Bu Ani ada satu cerita tentang pohon yang egois. Ya, cerita ini dimulai di suatu tempat di mana di situ merupakan hutan yang sangat lebat. Ya, hutannya demikian lebat sampai bisa-bisa tidak ada matahari yang bisa sampai ke permukaan tanahnya. Dan di situ tumbuh berbagai macam pohon dan tanaman. Pohon yang besar, pohon yang kecil, ya, bahkan pohon yang bisa untuk obat, pohon kayu yang besar. Nah, dari akar-akar pohon itu ada mengalir sungai yang airnya sangat jernih. Nah, air itu bisa mengalir kemanapun, bisa memberikan banyak kesuburan di tanah-tanah sekitarnya. Ya. Nah, kemudian di antara pohon-pohon yang ada di situ, ada sebatang pohon yang egois. Pohonnya begitu kuat, begitu besar, ya. Dia begitu gagah tinggi menjulang ke atas. Wow, pohonnya demikian keren katanya ya. Nah, kenapa pohon ini disebut sebagai pohon egois? Setelah dia tahu bahwa dia itu begitu kuat, begitu gagah ya, tidak ada yang menandingi, ia ingin hidup sendiri supaya segalanya dapat sendiri. Nah, maka dicarinya akal agar
pohon yang lain segera pergi dari situ. Wah, sepertinya kalau pohon-pohon tidak ada di sini, pasti ya saya akan menjadi pohon yang paling keren, yang paling kuat gitu ya. Dan dengan akal jahatnya, pohon-pohon itu mereka akhirnya pergi. Mereka tidak kerasan. Ya, pohon-pohon yang kecil dimulai, waduh, saya nggak kerasan di sini. Saya nggak tahan dengan pohon yang egois itu. Saya mau pergi saja. Satu pergi. Bahkan yang satu karena dia tidak mendapatkan kebutuhan sinar matahari, ada yang mati ya. Nah, setelah semuanya pergi, maka jadilah pohon yang jahat itu tinggal sendirian. Wah, inilah aku. Tidak ada yang menandingi. Semuanya sudah pergi. Semuanya bisa melihat aku adalah pohon yang kuat. Pohon itu gagah sekali. Nah, anak-anak, apa yang terjadi setelah itu? Setelah dia tinggal sendirian, setelah berapa lama, malam hari, sendirian, gelap, tidak ada cahaya, bulan yang biasanya kelihatan di situ juga gelap ya. Wow, aku sendirian, gak ada teman. Apalagi saat itu juga ada angin yang kencang bertiup. Wah, ini bagaimana ini angin ya. Pohon itu udah lari ke sana ke sini. Pohon itu sudah tertiup angin ke sana ke sini ya. Bagaimana pohon itu bisa tetap kuat? Pohon itu menjadi sedih. Ya. Pohon itu tidak berteman. Pohon itu begitulah anak-anak ya. Dan yang menyedihkan adalah di bawah pohon itu dahulu ada sungai yang melimpah, sungai yang mengalirkan airnya yang jernih, bisa mengairi tanah-tanah dan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sekarang sudah menjadi kering ya, karena tempat itu lama-lama menjadi gundul. Bahkan yang terjadi, pohon itu sendiri menjadi kekurangan air. Apa yang terjadi anak-anak? Sekarang pohon itu menangis siang dan malam karena menderita. Tolong aku sudah tidak punya teman lagi. Aku kesepian, aku takut. Ya. Bahkan sekarang tubuhku kurus, tidak ada lagi daun-daun. Kemudian dia memanggil pohon-pohon yang dulu diusir supaya kembali. Ayo teman-teman, ayo sekarang, ayo kita kesini lagi. Ayo di dekat aku. Tetapi tak ada satupun yang mau. Karena selalu bersedih, akhirnya pohon itu menjadi sakit. Tubuhnya semakin kurus, semakin kering. Dan akhirnya pohon itu mati. Itulah anak-anak, akibatnya jika pohon itu egois dan jahat. Begitu juga manusia. Semakin banyak teman, kita akan semakin nyaman. Hidup kita akan semakin bahagia. Ya, kita jadikan semua orang di sekeliling kita adalah saudara kita, bukan musuh kita. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita dapat dari firman Tuhan kita pada hari ini? Yang pertama, kita tidak boleh egois dan juga tamak. Ya. Yang kedua, kita harus belajar melakukan perintah Tuhan untuk tidak melekat pada harta duniawi. Caranya bagaimana? Kita mau memberi, kita mau berbagi kepada sesama dan menjadi pengikut Tuhan yang baik untuk menerima hidup yang kekal. Amin. Mari anak-anak, kita sama-sama berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sama-sama menguatkan setiap kami untuk kami terus belajar, tidak egois, untuk kami terus belajar untuk mau berbagi, dan kami terus belajar bagaimana kami harus menjadi pengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih
ini hidup kami Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami, menjadi milik kami Tuhan, saat ini kami serahkan kepada Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, sebagaimana kami juga akan memberi kepada sesama kami. Ajar setiap kami untuk kami boleh terus berharap kepada Tuhan, tidak mengandalkan segala sesuatu kecuali kepada Tuhan, apalagi kami berharap dan mengandalkan harta duniawi. Tetapi kami akan terus berpegang kepada pengharapan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, biarlah mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita hafal ayat firman Tuhan di Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Adik-adik, yuk kita hafal sekali lagi. Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Wah, firman Tuhan hari ini memberkati kita banget ya Kak ya. Iya, betul banget Kak Sasi. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Bu Ani tadi. Siapa yang merasa terberkati? Ayo adik-adik. Pastinya adik-adik di rumah juga kan? Iya dong Kak, semuanya pasti merasa diberkati oleh firman Tuhan tadi ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Bagi adik-adik di rumah bisa memberikan persembahan melalui amplop. Dituliskan sekolah minggu di pojok amplop, kemudian orang tua bisa memberikan persembahan saat sedang di gereja ataupun diserahkan di ketua blok masing-masing. Iya, adik-adik sekarang kita mau iringi persembahan kita dengan memuji Tuhan, kasih-Nya seperti sungai. Musik. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, yuk kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami sepanjang hari ini, sehingga kami bisa dipertemukan hari ini di sekolah minggu ini Tuhan. Berkati yang telah kami terima tadi, dan biarlah tertanam firman itu tertanam dalam hati kami dan pikiran kami. Dan biarlah apapun yang kami persembahkan tadi itu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus, dan pertemukan kami ke depannya pada hari minggu yang selanjutnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami syukur, terima kasih. Amin. Mari adik-adik, Kak Gati ajak semuanya bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu Pakailah Aku dengan segenap hati kita. Pakailah aku, jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku,
Walau tiada lagi yang ku miliki selain dirimu sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mengkabarkan kasih-Mu, Yesus sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Jadilah saksi terang kasih Yesus. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ayo makan. Ya. Gini. Melintas pada rumput hijau terbentang gitu.